Assalamualaikum, kami dari kelompok 5. Kami akan memaparkan tentang analisis SWOT terhadap potensi pariwisata di Provinsi Lampung. Kami beranggotakan Dimas, Yayang, Aldo, dan Ara Shipani akan memaparkan sebelumnya tentang latar belakang yang diwakili oleh Dimas, bahwa sektor pariwisata saat ini semakin berperan dalam menunjang pembangunan perekonomian suatu negara, baik secara nasional maupun daerah. Berdasarkan pada tahun 1997 bahwa Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Pariwisata menegaskan bahwa dalam rangka pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka menetapkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilanjutkan dan ditingkatkan dengan mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya dan potensi kepariwisataan nasional menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, nilai poin pariwisata dapat dikira penting untuk menjadikan dan mendayagunakan dalam memperkenalkan alam, nilai, dan budaya bangsa. Dalam penelitian ini kami akan menggunakan analisis SWOT. Apa itu? Yaitu metode dan teknik untuk mengembangkan suatu kondisi objek dengan mempertimbangkan spesifikasinya. Apa saja spesifikasinya? Ada SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Dalam SWOT dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam strength itu berarti kekuatan suatu kondisi, weakness kelemahannya atau kekurangannya, opportunity itu adalah peluang-peluang yang dapat dilakukan dalam mengembangkan wisata, dan threat itu lebih kepada ancaman. Faktor internal mempengaruhi terbentuknya strength dan weakness. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional, pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan sistem informasi manajemen dan budaya perusahaan. Sedangkan eksternal lebih melekat pada opportunity dan threat. Faktor ini meliputi kondisi lingkungan, suatu perusahaan yang juga ekonomi politik, kependudukan, dan sosial budaya setempat. Oleh karena itu, asumsi tentang SWOT yakni suatu strategi yang tepat akan memaksimalkan kekuatan sehingga menciptakan peluang dan menekan kekurangan serta ancaman. Nah, di sini ada bagan tentang opportunity, threat, strength, and weakness, di mana ada strategi SO, strength, opportunity. Dalam strategi ini dengan maksimalkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk memperoleh peluang yang luas. Ada strategi ST, strength, threat, yaitu memaksimalkan kekuatan untuk mengantisipasi ancaman. Strategi WO, weakness, opportunity, lebih memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan, yaitu ada lagi strategi WT, weakness trait. Dalam strategi berdasarkan defensif ini dengan meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman. Berikut merupakan bentuk matriks SWOT yang berguna untuk pengembangan penentuan suatu bisnis yang dikaitkan dengan sektor pariwisata. Secara umum, keunggulan potensi pariwisata di Lampung itu lebih mengingat kepada letak Lampung yang strategis. Juga sektor wisata ini dapat ditempuh dalam 1,5 jam dari Bakahuni dan 30 menit dari Bandara Udara Raden Intan. Dalam hal ini, Lampung memiliki keunggulan seperti bebungkitan hijau, gunung, juga pantai. Dalam hal tersebut, mempengaruhi adanya keunggulan bagi wisata ini sebagai disebut dengan pegunungan, hutan, sungai, air terjun, kebun binatang, dan selancar yang mudah dijangkau dari kota ini. Ada beberapa wisata unggulan yang ada di Lampung, yaitu Krakatau, Ciluan, Waikambas, Pantai Tanjung Setia, dan Pantai Labuan Jukung, serta beberapa pantai yang ada di Krui, Lampung Barat. Dengan begitu, maka akan ada perkembangan wisata yang cukup baik untuk menjadi tujuan wisata bagi para wisatawan. Salah satunya adalah kabupaten di pesisir barat
yang memiliki wisata dan sudah mulai berkembang. Masyarakat percaya bahwa jika wisata dapat memenuhi kebutuhan secara batin dan secara fisik para wisatawan, maka wisata tersebut sudah cukup baik. Dan oleh karena itu, Kabupaten Pesisir Barat memiliki wisata yang cukup berkembang. Bahkan terdapat tempat wisata yang memiliki fasilitas maupun pengelolaan yang ada dan sudah sangat baik. Tempat wisata ini mampu menjadi unggulan dibandingkan wisata di negara lain. Terdapat beberapa lokasi di Kabupaten Pesisir Barat yang berpotensi untuk dijadikan sebagai lokasi pariwisata, khususnya wisata kepesisiran, di antaranya yaitu kawasan wisata Pantai Tanjung Setia, Pantai Labuhan Jukung, Pantai Tembakak, dan Pulau Pisang. Berikut ini merupakan lokasi wisata di pesisir banyak. Hal ini karena beberapa titik lokasi memiliki akses. Hal ini dikarenakan beberapa titik lokasi ini memiliki aksesibilitas yang cukup memadai dibandingkan dengan wilayah lainnya. Selain itu, wilayah ini juga memiliki daya tarik serta keunikan yang berbeda antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Berdasarkan analisis SWOT, kami mengangkat Pantai Sarilinggung untuk dianalisis sebagai studi kasus bahwa terdapat SWOT, yaitu Strength dan Weakness. Kami melihat bahwa Pantai Sarilinggung memiliki tempat dan kekuatan yang sangat menjamin, seperti misalnya water sport, disediakan juga permainan-permainan di sekitar pantai, misalnya futsal dan voli, juga tempat bersantai dan aman untuk anak-anak. Di sepanjang pantai pun dilengkapi dengan persiapan gazebo untuk rumah kecil bagi wisatawan yang ingin bersantai dan menaruh barang-barangnya. Bahkan, dari tempat ini memiliki tempat yang indah dengan lautan biru dan tanah yang luas. Selain itu, Pantai Sarilinggung juga memiliki kelemahan, yaitu jalan akses yang masuk ke dalam agak sulit, jauh dari jalan besar, dan mungkin beberapa tempat dan lokasi memiliki sampah yang banyak, dan ini merupakan salah satu masalah terbesar dari semua wisata di Indonesia. Secara peluang dan ancaman yang dikatakan dalam SWOT, yaitu masih bisa dijalankan di masa pandemi seperti sekarang. Membuat sport baru akan membuat pantai ini menjadi lebih baik. Juga memiliki lokasi dan luas wilayah yang agak lumayan untuk meningkatkan protokol kesehatan, misalnya menjaga jarak minimal 1 meter, maka membutuhkan lokasi yang memang luas. Selain itu, memiliki ancaman juga. Pantai ini tidak ada secara besar, tapi secara kemungkinan beberapa bagian wisatanya sudah tidak bisa digunakan seperti tempat untuk melakukan sport futsal maupun voli dan tempat bersantai bagian anak-anak, yang artinya pemilik tempat harus mengganti tempat tersebut. Lagi pula, ancaman lain seperti virus corona itu juga menghimbau agar lebih baik untuk stay at home, bukan untuk datang ke tempat wisata dan berkumpul di sana. Selain itu, kami juga mengangkat Puncak Mas di Bandar Lampung untuk dianalisis. Di wisata kali ini memiliki kekuatan atau strength, yaitu salah satu wisata yang dekat kota, memiliki unsur pemandangan dan kehijauan, pemandangan yang bisa jadikan hunting foto bersama keluarga dan teman. Juga sebagai objek wisata yang memiliki banyak fasilitas outdoor, seperti rumah pohon, musola berbentuk rumah pohon juga, mengenai tempat hangout yang disediakan, tempat mencari makanan, yaitu di kantin, yang ditaruh beraneka jenis makanan yang dapat dipilih. Juga disiapkan lagu daerah yang bisa didengarkan. Selain itu, memiliki kelemahan yaitu puncaknya kurang disarankan untuk yang usia tua karena memiliki trek yang curam mungkin. Dan kesulitan untuk para lansia, dan daya jual wisata ini lebih memfokuskan pada tindakan outdoor dan juga naik ke rumah pohon.
Untuk datang ke sini juga wisata harus melewati jalan dengan tanjakan yang lumayan tajam. Peluang dan ancaman dalam wisata ini lebih berada dari curah hujan, misalnya ada pandemi corona yang menjadi wisata ini mati, dan juga penekanan lebih untuk mematuhi protokol kesehatan agar peluang tetap terjalin dan ancaman bisa ditekan. Dapat disimpulkan kedua wisata tadi akan lebih difokuskan pada strategi WT, Weight, Weakness and Trade. Para wisata ini lebih cenderung pada penurunan sehingga membutuhkan pengembangan untuk menekan kelemahan dan menekan ancaman. Dan itu adanya pandemi corona juga menjadikan nilai dari wisata ini sedikit menurun. Oleh karena itu, bagaimana caranya untuk tetap mengembangkan dan dengan peluang yang ada. Kesimpulannya bahwa wisata-wisata di Lampung tidak kalah jauh dengan wisata di daerah lain, walau dari mayoritas lokasi-lokasinya memiliki tempat yang agak sulit dijangkau. Namun tempatnya memang bagus untuk dijadikan tempat wisata. Hal ini menjadi salah satu butuh diperhatikan untuk yang ingin berwisata di Lampung, tentunya juga dengan masih kurangnya difokuskan pada sektor kesehatan yang merupakan hal penting juga yang harus diperhatikan pemilik wisata agar saat pandemi corona kali ini menjaga tempatnya agar tetap berjalan baik. Terima kasih, mungkin hanya itu pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.